teman-teman dan diberi kesempatan di depan untuk mungkin bicara. Sekarang gini, Cak. Saya kadang-kadang sedih melihat dunia televisi sekarang karena banyak sekali film-film yang mungkin malah jadi bukan mendidik, malah kadang-kadang menghancurkan. Kayak sekarang banyak sekali ganda-ganda setan itu kan ada yang di suatu televisi lah, dan juga kalau ganda-ganda setan, saya pasien juga, kan malah jadi masalah. Dan setan juga ada. Sekarang juga banyak sekali yang mungkin kayak berita gitu, yang tadinya kita melihat berita itu untuk sebuah pembelajaran ilmu, tapi sekarang malah jadi kayak sebagai hal untuk membodohi seperti itu. Adanya yang sangat riskan seperti itu. Ya, malah ngadu domba gitu malah. Padahal ada beberapa televisi swasta yang dulu yang pernah saya idolakan, karena banyak sekali ilmu politik, ilmu budaya, ilmu agama yang mungkin saya sangat, tapi sekarang saya kecewa berat. Dan mungkin di televisi saya semuanya mungkin dua televisi itu saya buat nggak kelihatan aja, durasi saya nggak lihat. Karena dulu yang tadinya menurut saya itu membela rakyat, ternyata sekarang malah kadang-kadang membodohi rakyat. Itu yang malah jadi racun buat kita, bukannya jadi madu buat kita. Dan saya berharap untuk ADTV ke depan, kalau bisa durasinya acara ini bisa lebih panjang, bisa. Dan kalau bisa ADTV itu bukan hanya calon, nggak bisa hanya lewat itu jam duluan dan pernah, oh ya udah pernah, nggak ada yang update gitu. Dan saya nggak tahu di rumah saya itu ada rumah saya, mes saya, dan rumah bos saya itu ada TV yang berbeda. Kadang-kadang kok TV-nya bos saya bisa nyaut, TV saya nggak nyaut. Itu TV-nya atau satelitnya kadang-kadang. Kalau satelitnya saya minta tolong bisa, ya bisa lebih. Tapi saya salut di TV, semoga kedepannya bisa lebih berkah, lebih sukses, dan mungkin acara seperti ini terus ditingkatkan dan makmur dan menampilkan acara mayahan. Karena dari inilah saya sendiri justru pribadi, dari ini acara ini saya bisa belajar yang namanya agama, politik, sosial, dan budaya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Mas Anang, nanti saya mohon dengan sangat Bapak Ibu dari ADTV yang mewakili untuk merespon kalau tidak, ya nanti ya. Oke. Tapi biar lengkap dulu, saya terima kasih. Pasti harapan Anda adalah gini. Menjauh sebelum Mas Anang ya. Hampir semua TV-TV yang dibikin secara lokal itu akhirnya berkembang, kalau dia kuat akan menjadi persis seperti TV nasional. Yeah. Saya kira harapan kita kepada ADTV adalah ADTV berijtihad mencari formula baru yang pacule tetap boleh, gitu. Pedangi ya kuat, tapi usahane ya untuk itu. Saya kira kok ADTV memiliki kemungkinan untuk menjadi fenomena pertelevisian baru seperti itu. Itulah alasannya kenapa saya sama Kiai Kanjeng ringan-ringan saja untuk memberikan semua itu kepada ADTV. Karena saya punya harapan besar. Saya tidak ada urusan politik di sini. Saya urusannya dengan komunikasi dengan masyarakat, dan saya mohon doa kepada Ibu Amin dan semua teman-teman ADTV. Anda tahu stoknya ADTV untuk siaran Kiai Kanjeng itu kan dari Allah. Ngerti dari Allah. Ajanan. Ajanan. Loh, bagaimana caranya ADTV punya stok kalau Kiai Kanjeng nggak punya acara? Kan bukan ADTV bikin acara terus syuting Kiai Kanjeng, tapi yang terjadi adalah Kiai Kanjeng diundang kemana-mana, ADTV ngambil. Nah, diundang kemana-mana ini Kiai Kanjeng kan tergantung Allah Subhanahu Wa Taala 100%. Tidak punya sponsor, tidak pakai IO, ya kan, tidak pakai promosi, tidak didukung oleh media massa apapun saja, ya kan. Bahkan kita disembunyikan habis, dimanipulasi habis, tapi tidak ada masalah juga. Dan sekarang ini Bu, kelompok seperti ini yang masih lepas apa? Sekarang ini, hari-hari ini, bulan-bulan ini, tahun-tahun ini, yang masih pentas itu apa sekarang? Grup musik yang masih pentas apa sekarang? Mas, slang kira-kira sebulan berapa kali?
Ya, 30-an lebih. Benar? Sebulan benar? Sudah ngecek riset? Oh, di Twitter. Oke, ini saya cuma ingin mengatakan sama Anda, Kiai Kanjeng itu tidak punya akses kemana-mana, tidak punya backing perusahaan, dan tidak promosi, dan tidak disponsori oleh Jarum ke apa ke ono kabeh. Jadi Kiai Kanjeng itu 100% terserah Allah Subhanallah biyadihi Subhanallah asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa ila Sukoharjo wa Klaten Suma Pemalang wa Malaysia wa Finlandia. Wis 100% tergantung. Jadi kita juga nggak pernah nawar-nawarkan diri. Sampai hari ini alhamdulillah tidak pernah berhenti. Terus menerus Allah menyuruh kita, dan bagi kita ini bukan pementasan bagi kita. Tanya ini adalah thariqat kahfiyah. Ini thariqat di mana mereka percaya bahwa mereka diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ADTV sangat tergantung kepada masyarakat yang mengundang Kiai Kanjeng. Betul enggak? Jadi Bu mohon dikasih Al-Fatihah untuk Kiai Kanjeng Bu kalau sholat, supaya masyarakat semakin banyak yang sama-sama membutuhkan dengan Kiai Kanjeng dan saya, sehingga kita bisa bareng-bareng menciptakan pusaka Republik Nusantara Raya yang ibu kotanya akan kita tentukan kemudian. Oke, bismillah, saya minta Mas Anan sebelum nomor dari Mbak Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bu Amin yang saya hormati, Mas Rangga selaku pimpinan ADTV dan semua kru yang saya hormati. Yang pertama, saya bicara di sini sebagai penonton ADTV. Yang kedua sebagai mitra juga dari ADTV, walaupun kecil-kecilan, gitu ya. Yang pertama, mengucapkan selamat untuk ADTV dalam ulang tahunnya yang ke-5 tahun ini. Yang berikutnya, secara garis besar sebenarnya yang tadi saya tuliskan mirip atau sama dengan yang disampaikan oleh Cak Nun, yaitu masalah cangkul, pedang, dan ini. Karena saya dari 99 sudah langsung kawin sama beliau, sehingga mainstream dalam pikiran saya hampir mirip dengan beliau. Yang pertama mencari ekonomi, kekuatan, dan masalah pusaka, tapi mungkin dengan bahasa yang berbeda. Yang jelas ketika saya mendengarkan atau melihat ADTV itu seperti oasis masyarakat. Jadi ketika ada kehausan sekarang publik atau masyarakat terhadap media, terutama televisi, ADTV ini muncul sebagai oasis. Kalau mendengarkan, melihat, apalagi ada motor Pak Safar itu mates. Kalau orang di desa itu mates gitu. Nah, ini matesnya ini yang sekarang sudah mulai langka. Makanya ADTV ini dengan menu-menu atau acara yang ada ini untuk tetap dipertahankan atau bahkan ditingkatkan. Yang kedua yaitu masalah value, nilai. Ini memang sangat-sangat penting karena di tengah degradasi TV-TV yang sekarang cuma mengejar ekonomi dan bahkan malah justru memecah belah, ADTV harus muncul dengan membawa value-value yang baik atau mungkin yang dibutuhkan oleh masyarakat. Karena sekarang saya pun sudah jenuh melihat televisi yang hanya memecah belah, menjelekkan dan sebagainya. Itu masyarakat sudah mulai capek otaknya. Makanya dengan melihat ADTV itu harapannya itu menjadi salah satu cara untuk merefresh masyarakat. Selanjutnya, di tengah TV-TV yang menjauhkan satu dengan yang lain, harapannya ADTV mendekatkan satu dengan yang lain. Di TV-TV yang lain saya tidak melihat ada dua ormas besar, bisa satu panggung, bisa saling bercanda ria, tapi di ADTV ini menjadi uswatun, menjadi contoh, dan ini sangat-sangat memberikan kejutan di masyarakat. Ada NU, ada Muhammadiyah bersama-sama membuat sebuah kemesraan lahir dan batin, bukan cuma acting. Ini yang sangat penting. Jadi ketika yang lain acting, harapannya ADTV memberikan kesejatian, memberikan kemurnian, memberikan kebaikan yang bersungguh-sungguh untuk hal itu. Itu saya kira nanti Allah yang akan mengangkat ADTV. Nah, mungkin itu saya tidak akan berpanjang lebar. Yang jelas selamat, dan harapannya juga mungkin secara teknis ke depan bisa lebih besar jangkauan. Saya di Magelang itu sudah cukup bagus, Mas, dan harapannya mulai dari Purworejo, Temanggung, Wonosobo juga sangat berharap betul
acara ADTV bisa dinikmati di wilayah Jawa Tengah, sehingga nanti nilai-nilai ini bisa diakses lebih luas oleh masyarakat. Nilai pembelajaran, ilmu dan silaturahim ini bisa nanti bermanfaat untuk masyarakat. Itu saja, tidak berpanjang lebar. Selamat kepada ATV, terima kasih. Saya bisa bermitra juga. Hanya satu-satunya TV yang pasang iklan SMS bisa, Mas, dan tayang. Yang bayar ini nggak apa-apa. Alhamdulillah. Terima kasih, selamat melayani. Ada banyak sekali formula-formula yang perlu diikuti hati oleh ADTV. Saya kira memang dari dulu saya itu punya kegagalan, harus punya fenomena baru. Jangan ikut pasar gede saja. Ada pasar-pasar kecil, ikut kecil yang tidak kalah. Karena Indonesia ini aslinya sudah jebol kalau rakyatnya tidak punya putaran-putaran ekonomi kecil. Gitu ya. Kalau dilihat makronya. Kedua, sebelum saya mohon kepada pihak ADTV, kemudian Mbak Novi akan bawakan lagunya Mas Dahuni Kalimah. Saya sungguh-sungguh mengharapkan lambat atau cepat ADTV itu diijabahi Allah. Diijabahi itu gini, sampai lihat misalnya acara tayangan yang dari Muntilan itu di Muntilan, kalau mau ngomong jujur, itu peristiwanya seharusnya dimuat gede-gedean secara nasional. Karena di situ sebentar lagi kalau tidak ada proses acara itu, Muntilan sudah jadi abu. Jadi di mana kita kumpulin 93 laskar, 100 laskar dengan Cina-Cina yang kemudian dasurnya di Pulau Dulu dan seterusnya. Pokoknya kalau itu tidak diruntuhkan sebenarnya habis gitu ya. Itu satu contoh aja, dan itu tidak pernah menjadi. Jadi kadang-kadang gini tuh, saya itu memadamkan api kadang-kadang orang gelora titik. Iki nek mergo tak padam, dia masih dotokongan, jadi uang orang turun karena aku mergo nek iki arep kobong. Sesuk aku tak ganti kobong wae sih ya. Gue nek wis tengah-tengah kobong lagi tak kandani kan gitu. Termasuk ini kan sekarang ilmu Muhammadiyah, waktu di Muhammadiyah semuanya Bu. Ketua LDII, Ketua MTA, NU Muhammadiyah, Majelis Ulama, golongan macam-macam kita kumpul dari satu dan berguyon seperti ini dan membiasakan diri untuk mengerti batas di dalam perbedaan. Ya orang pokok, gitu loh. Jadi kita membiasakan kita tuh pasti berbeda. Aisyah sama Khadijah aja berbeda gitu. Sama Fatimah aja berbeda sekali. Aisyah itu radhiyallahu anha gitu kan. Jadi kita harus membiasakan diri. Dan insya Allah di sini ilmunya sangat jelas. Saya ingin menuntut satu yang Anda omongkan tadi. Jangan katakanlah kita nggak ngomong itu Jakarta jahat enggak. Terus aja ngomong jahat caranya. Kalau saya mau ngomong gini, memperingatkan Anda, terutama anak muda, you are a flower generation. Kamu adalah generasi bunga yang 10 tahun lagi Anda akan berbuah. Siramilah bungamu sekarang. Dan Anda harus berkembang artinya berbunga. Sebab Anda tiap hari disuruh jadi anak-anak. Sudah Anda perhatikan. Kue begitu pasang BBM, kue mesti bergaul sama orang. Kue dari kecil tadi. Kue pasang WhatsApp, Line, apa meneh, WeChat, apa meneh, Instagram, apa meneh, isinya begini, kue dari cah cilik, kirim gambar nangis, bibir, dari cah cilik apa? Sekarang seluruh gejala peradaban di dunia ini disetel oleh Illuminati untuk membuat seluruh manusia di dunia ini tidak berkembang dewasa. Kalau Anda kata betul. Jadi Anda harus tiap hari mendewasakan diri. Dan ADTV jangan pikir yang laku cuma mereka. Jangan pikir yang kayak begitu yang laku. Mari kita berhati-hati. Saya ini kue nang warung itu dari kita cilik itu. Neng yo joki jenenge airnya Jogja itu ya teh panas, legi, kental. Ngombiye yang nganggo gelas dan bibir itu menyentuh bibir
Jelas, saya ini agak nangkari tidak isrokan asuran. Aku tidak isrokan ini, aku bingung kenapa ini lagi cacing kok pribadi. Tidak satu pun warung dan restoran yang tidak ngasih sarapan sekarang. Jadi Anda semua sudah dijadikan kanak-kanak. Makanya seluruh proses ini sekarang kanak-kanak. Betul. Ngurusi Asia Air yang berkanak-kanak. Gitu loh. Asia apa Asia Air? Asia. Alhamdulillah aku katakan kalau semua. Jadi maksudnya pokoknya aku mesti cuci aja belum. Nek dari cilik, ayo bareng dari cilik sadar ketika kita bareng-bareng dari cilik. Tapi dalam kehidupan yang normal sehari-hari Anda harus dewasa. Misalnya, sudah banyak contohnya lah. Terus pokoknya dulu yang tinggi-tinggi jangan aja di sini kan cilik kan pokok-pokok kadang. Bayangkan masih ibu tua-tua, suge-suge, gaya seragam tapi kadang itu duit jagoan kok. Misalnya apa? Ada ini. Misalnya gitu ya. Wih, ibu-ibu masih tua, masih duit itu. Wih, gila dari kecil kayak ngomong. MC ngomong ya, MC ada yang ngomong. Sudah, kamu nggak senang nih. Ayo bang, senangnya mana? Aduh, itu sudah ada. Coba kan yang dah, dan rumah saya Pak ini dia masih tua menurut apa? Oh iya, kau dong, tepuk tangan. Dan rumah saya duduk. Jadi begitu banyak fenomena-fenomena yang memproses manusia, masyarakat menjadi anak-anak itu masih saya. Now, sekarang berkembanglah, siramilah dirimu supaya berkembang, dan hanya kalau engkau berkembang maka engkau akan menjadi berbuah. Maka Anda saya sebut flower generation sudah saatnya lahir setelah tahun 70-an dulu lahir, gitu ya. Oke, saya persilakan dengan sangat panjenengan dari ADTV untuk merespon semuanya. Ini semua doa, ini semua silakan. Ya, setelah itu satu nomor. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi saya mendengarkan dengan sangat hikmat. Jadi setiap masukan, baik itu mungkin pujian atau kritik, itu selalu menjadi semangat buat kami untuk perbaiki diri. Sama cerita sedikit. Jadi kurang lebih 1 tahun yang lalu ada seorang ibu-ibu itu yang datang ke saya. Namanya itu Bu Atok, seperti itu kan. Dia mengatakan bahwa suaminya baru meninggal 1 minggu sebelumnya. Jadi sebulan sebelum meninggal, si suami ini kena stroke. Jadi dia itu lumpuh, dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berdiri, dia hanya bisa merebahan di tempat itu. Dan Bu Atok ini cerita bahwa Pak Atok ingin sekali ke Mekah. Dia ingin sekali umroh, ingin sekali melihat Ka'bah. Tapi apa dia sudah kena stroke dan dia lumpuh. Lalu yang dilakukan oleh Bu Atok ini sangat sederhana. Saya sampai menangis kalau mendengar cerita ini. Jadi dia menempatkan ADTV, dan kebetulan setiap tahun kita memang selalu menanyakan demam masih tetap. Jadi entah mengapa meskipun keadaan stroke, matanya itu seperti berputar itu kalau mengikuti siaran di TV kami. Dan ini cerita dari Bu Atok sendiri. Jadi tepat setelah selesai siaran, setelah kita tutup siaran sekitar jam 1, demam masih ada itu selesai. Kemudian Pak meninggal. Jadi melalui cerita ini sungguh kami semua yang di ADTV merasa bahwa kami harus meneruskan kami sudah pernah musibah, bahwa kami ambil kena badai waktu itu. Kami pernah kena musibah, kamera kami kecurian.
kami pernah kena musibah, beberapa karyawan-karyawan baik mungkin peluang mencari tempat yang lebih baik. Lalu saya selalu katakan kepada teman-teman di sini, selama kita masih punya semangat, kita akan baik-baik saja. Dan alhamdulillah ini saya bukannya ini. Kebanyakan individu lokal yang lain dari waktu ke waktu semakin menurun, tapi alhamdulillah di sini entah kenapa mungkin kita mendengarkan dari belakang dari itu sekali yang dikatakan saat ini. Jadi banyak sekali sebetulnya tawaran yang menggiurkan, tawaran mungkin ya iklan-iklan rokok atau mungkin apapun yang pakai baju seksi-seksi seperti itu. Ada tawaran dari TV nasional yang ingin membeli IPTV dengan tawaran yang menggiurkan. Tapi alhamdulillah kami berusaha untuk menjaga idealisme itu. Karena kita akan berusaha. Jadi ada 3 tipe TV. TV pertama itu adalah TV yang dijadikan sebagai alat untuk politik itu. Jadi itu eranya sekitar tahun Orde Baru, gitu ya. Alat untuk corong pemerintah. Lalu kemudian setelah Orde Baru runtuh, yang terjadi adalah TV yang dijadikan alat untuk komersial. Dan ini yang sekarang kita lihat sendiri. Apa yang menyebabkan seperti itu adalah karena TV nasional sekarang memakai yang namanya bahasa rating. Ya, rating itu dia melakukan segala cara supaya bisa ditonton sehingga iklan itu masuk. Nah, mereka mencari cara yang mudah dan luar supaya bisa ditonton sebanyak mungkin orang. Ada yang melakukan dengan misalkan, ya kalau kita perhatikan di TV nasional kan selalu memakai perempuan cantik yang dibuka pahanya tinggi-tinggi. Ada yang secara eksplisit misalkan makan katak hidup-hidup di depan televisi. Ada yang secara eksplisit bercerita tentang bagaimana dia itu misalkan sinetron-sinetron. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari sinetron-sinetron itu? Racun tangga, nabrak mertua, misalkan seperti itu, merebut istri orang dan lain sebagainya. Dan itu semua ditonton oleh anak-anak kita. Anak-anak kita yang mungkin dia tidak bisa membedakan yang mana itu cerita, yang mana realita. Bagi seorang anak-anak tahun 7 tahun, semua yang dia lihat di TV itu adalah nyata. Dia tidak bisa membedakan kalau itu cuma cerita. Kita tahu itu sinetron, tapi buat anak-anak itu betul-betul nyata. Jadi wajar kalau seandainya anak-anak itu lihat adegan pembunuhan, adegan kekerasan, dia menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar, yang normal, yang seharusnya dilakukan. Nah, ini yang berbahaya sekali kan. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas masukan dan baik itu kemajuan maupun kritik untuk IPTV kami buka dengan lebar-lebar. Karena memang ada satu yang membedakan IPTV dengan TV nasional yang tidak dimiliki TV nasional tapi dimiliki IPTV itu adalah kedekatan dengan masyarakat, proximity. Jadi satu-satunya cara kami sadar untuk bisa melawan TV nasional kita harus terus membangun kedekatan dengan masyarakat. Jadi alhamdulillah Pak Amin menyediakan mewafatkan TV studio. Saya sebutnya sebagai direksi juga agak sedikit bingung. Baru kali ini ada komisaris itu kok tidak pernah berbicara tentang profit, tidak pernah bicara tentang kapan kembalinya. Jadi Pak Amin selalu mengatakan silakan dipakai. IPTV itu ibaratnya seperti etalase, seperti panggung. Mari kita gunakan siapa saja untuk bisa memanfaatkannya. Jadi sesungguhnya di sini kita juga ingin mengundang bapak-bapak industri masyarakat Jogja pada khususnya silakan menggunakan IPTV. Karena terus terang membangun TV itu tidak cuma mengisinya berat sekali. Jadi silakan kami akan sangat sekali apabila bapak ibu semua bisa datang ke TV kami dan ikut membantu berkontribusi untuk menggunakan IPTV. Dan sebagai bentuk salah satu komitmen saya juga adalah kedekatan. Saya cuma punya satu handphone dan ini ada satu nomor saya nggak punya handphone yang lain. Mungkin jika ada masukan lain, jika mungkin ada kritik atau mungkin jika apapun, segera sampaikan kepada saya. Nomor saya 08112 540545. Saya ulangi lagi 08112 540545. Handphone saya cuma satu.
Insya Allah pasti akan saya respon dengan kesadaran apapun yang terkait dengan ayat ini. 08 112 540 540 ini. Mungkin itu saja. Bismillah. Nikmatnya perjuangan hidup ini memang betul-betul bukan panen. Hidup ini adalah menanam, menyiram terus-menerus gitu ya. Tangan sekali lagi untuk ADTV yang menuju. Sebelum Pak Muzamil sama Pak Mustafa, dari tadi kita pikirannya menggerut, sekarang kita turun ke hati, tapi tidak bisa turun ke bawahnya lagi. Saya minta Mbak Novia membawakan sebuah lagu yang dibawakan biasanya oleh Majidah Rumi, seorang penyanyi yang beragama Kristen Manorit dari Libanon. Kiai Kanjeng ini yang terbaru kemarin dari Hong Kong sama Macau, dan di sana alhamdulillah bisa ketemu sama bodoh-bodoh wong cilik ya, orang-orang yang sangat berjasa. Karena di Korea, di Taiwan, di Hong Kong itu kan kita kasihan sama mereka. Mereka tidak punya rumah, mereka kulitnya ditumpuk dorong, rumahnya bertumpuk-tumpuk, susah, tidak punya pagar, tidak punya rumput, tidak punya sumur, tidak punya perkutut, juga. Kalau kita kan punya semuanya, jadi mesaki maka kita kirim tenaga kerja ke sana untuk menemani mereka. Jadi ceritanya. Mesake, apa meneh kan duwe sholat tahajud, kan duwe sholat duha, kan duwe sholawatan, kan duwe orang macam-macam. Ini kan duwe opo wae gitu kan. Jadi kita kirim tenaga kerja kita ke sana sebagai orang-orang yang menyantuni masyarakat di Korea, Taiwan, Hong Kong, dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kalimat dari Majidah Rumi dibawakan oleh Novia Sangan yang rum Saptarya Oropa. Siapa ya? Whisper to your ear.
Saya kira lagu ini sangat nyambung dengan apa yang akan diungkapkan oleh Pak Yai Muzamil. Saya mohon Pak Yai Muzamil lebih padat karena ini waktunya untuk sampai jam 00 tinggal 20 menit. Nanti Pak Mustafa akan diantarkan dengan lagu yang berbeda yaitu Demak Hijau. Baik, terima kasih. Dua minggu yang sama lagi, Mas Rangga. Maaf tadi kalau saya pakai surban. Jadi saya itu nggak kuat sama angin. Jadi sini ada kipas angin. Ini kalau nggak pakai surban mungkin sudah ke toilet juga. Jadi ini salah satu fungsi surban ini bukan berarti opsi untuk kesolehan saya, bukan. Tapi ini merupakan perlindungan saya dari angin. Selanjutnya, jadi ADTV ini luar biasa. Jadi seperti yang disampaikan oleh beliau KJKN lagi tadi. Jadi kalau mau menyiarkan mendapat syafaat ini saja, ini sudah insya Allah dosa-dosanya ADTV diampuni oleh Allah. Yang seandainya meninggal, insya Allah itu ADTV wes lah, nggak akan ada malaikat yang berani menanyakan. Betul, karena begini, orang itu sudah terlanjur percaya kepada mass media. Jadi dari dulu kita ini, ayo jangan aku malas membaca, jangan malas baca koran. Nah, ternyata kita akhirnya ketemu koran yang tidak layak dibaca, kan? Terus ayo jangan kuper itu apa? Kurang pergaulan, harus tahu informasi. Ini zaman IT. Nah, tapi ketika kita mau memanfaatkan itu semua, ketika kita mau mendengarkan nonton televisi, mendengarkan mass media, ternyata mass medianya tidak mencerahkan. Nah, ini saya kira tidak mencerahkan. Maka ADTV slogannya pencerahan bagi semua. Nah, ini saya kira kalau ADTV konsisten dengan namanya ini saja, insya Allah masuk surga tanpa hisab. Oh iya. Ini misi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Nah, sekarang yang ada itu terus terang digelapkan. Nah, ini yang ada. Jadi asalkan konsisten dengan namanya, insya Allah ADTV akan awet, bukan hanya di dunia, mungkin besok di surga juga ada ADTV.
Jadi begini ya kan, dulu pada zaman Nabi Muhammad itu nggak ada TV, nggak ada TV. Ya, gitu ya. Kan pasti nggak ada TV pada zaman Nabi Muhammad, nggak ada TV, belum ada. Belum ada TV, jadi TV ini bid'ah. Ya kan? Tapi bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah. Jadi televisi ini masuk bid'ah. Nah, maka kalau pada zaman Nabi Muhammad, kalau ada orang berbohong, itu jangkauan orang yang dibohong itu terbatas. Jadi orang mungkin satu hari nggak mampu membohongi 1000 orang. Bohong-bohongnya Musailama al-Kadzdzab itu, yang mengaku nabi, yang tahu itu hanya berapa orang. Bohong-bohongnya siapa? Pimpinan munafik itu, Pak Mus. Nah, Abdullah bin Sabah. Nah, yang menulis, yang membuat masjid di Madinah itu Masjid Diron. Fasik-fasiknya, munafik-munafiknya Abdullah bin Sabah, satu hari paling hanya bisa mempengaruhi 10 orang. Kenapa? Karena waktu itu tidak ada teknologi seperti sekarang, mas media. Nah, bayangkan kalau sekarang, nah ini, orang berbohong. Contoh, saya punya Facebook, teman saya 5.000, hanya dengan sekali ketik itu saya bisa membohongi 5.000 orang. Saya bisa berfoto seakan-akan saya mana, saya ada di Singapura, padahal saya sebetulnya di Kretek. Orang percaya semua. Nah ini, maka itu sudah besar. Saya kira ini mesti, maka kalau mau berbuat baik melalui mass media, itu pahalanya mengalahkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Beda. Mereka tidak mungkin punya amal seperti amalnya Mas Angga. Jadi amal mereka itu sangat terbatas. Tapi kalau melakukan dosa juga sekarang, ini dengan sekali tayang membohongi orang jutaan orang, maka apa ya? Ini ilmu kritik kalau dulu muncul pada zaman Nabi Muhammad itu karena banyak orang berbohong. Setelah ada perbedaan politik, jadi banyak orang yang berbohong, mempergunakan hadis, mempergunakan ayat-ayat. Jadi maka muncul hadis-hadis palsu. Nah sekarang ini orang bisa berbohong tidak pakai hadis yang dipalsukan, tapi mempergunakan apa? Twitter, mempergunakan Facebook, termasuk mempergunakan televisi. Nah ini akan sangat berbahaya karena jangkauannya sangat besar, sangat luas. Kalau Danun tadi seluas-luasnya itu apa? Kadang-kadang. Baik itu. Saya kira itu. Jadi ini mudah-mudahan ADTV menjadi Imam Bukhari-nya abad 21. Kenapa Imam Bukhari muncul ke permukaan terus mengarang Sahih Bukhari? Itu karena terlalu banyak sesuatu yang sebetulnya bukan sabda Rasul dibilang sabda Rasul. Sampai orang yang jualan terong saja itu bisa bikin hadis. Yang bunyinya al-badiyah nusifa berikut itu. Bahwa terong obat bagi segala macam penyakit. Hanya begitu hadis karena punya kekuatan yang besar, hadis dimanipulasi sedemikian rupa untuk membohongi orang demi kepentingan ekonomi, demi kepentingan kekuasaan. Nah sekarang orang yang punya kepentingan ekonomi, punya kepentingan kekuasaan, cukup bikin televisi dengan cara menghapus orang. Nah ini sangat berbahaya. Oleh karena itu mudah-mudahan ADTV menjadi Bukhari. Gitu ya. Jadi Imam Bukhari kalau banyak televisi yang akhirnya melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan menjadi pacul, menjadi
pedang, mudah-mudahan ADTV langsung menjadi keris, karena punya keris kata Danong otomatis akan punya pedang dan punya baju. Mudah-mudahan ADTV kalau manusia menjadi manusia sederhana, gitu ya, menjadi Abdullah, menjadi Khalifatullah. Mungkin begitu, itu doa dari kami dan mudah-mudahan kita berikan Allah. Bu ini alhamdulillah kalau nyebut sahabat. Kalau nyebut Amin Rais, Amin Rais. Jangan kaget, ini nanti biru-biru. Wong hijau sama biru aja nggak ngerti bedanya. Alhamdulillah. Sambil ini ingat-ingat ya, kan ini kan tawasul bihaqi wa tawasul bisabr. Bu, mungkin salah satu yang diharapkan masyarakat dari ADTV itu misalnya begini. Di zaman dengan kecil bareng saya dulu, zaman Pak Amin masih di Solo, mana Bu? Ya, itu kalau anak kecil keluar rumah itu nggak ada masalah, aman, tetangga aman, masjid aman, gardu aman, lapangan sepak bola aman, sungai aman. Sekarang ini kita mengalami era sudah hampir 20-an tahun, di mana anak kecil itu dibawa kemana pun dia tidak aman. Keluar rumah dia bisa diculik, ke sekolah dia bisa dibodohkan, di dalam rumah juga terancam oleh televisi. Betul. Jadi sangat suka sekarang menjadi anak. Oleh karena itu kalau ada TV yakin dengan ideologi dan idealismenya, membuat anak-anak yang menontonnya itu aman dunia akhirat, itu sudah luar biasa pahalanya, luar biasa bersihnya, gitu ya. Mohon izin, di rumah saya tidak ada televisi Indonesia kecuali pas tinju atau MMA. Di rumah saya tidak ada koran Indonesia dan tidak ada koran dari manapun saja. Saya sudah 16 tahun lebih tidak menonton TV, tidak baca koran, dan mohon izin saya tidak punya akun Facebook, tidak punya Twitter, tidak punya semuanya. Kalau Anda baca ada yang lain lagi di Facebook, itu bukan saya tidak tahu itu siapa. Saya tidak pernah masuk internet kecuali mencari yang saya perlukan, yaitu data-data. Kalau ada nama saya keluar, saya langsung pindah. Saya tidak mau melihat diri saya di dalam mana saja. Saya di televisi saya tidak mau nonton, saya di internet saya tidak mau lihat. Saya tidak ada urusan sama diri saya. Urusan saya adalah melaksanakan apa yang diamanatkan. Akibatnya saya tidak tahu. Kan begitu. Sampai hari ini. Jadi mohon izin teman-teman yang mulai punya anak, jangan serahkan anakmu ke sekolahan, jangan serahkan anakmu ke televisi, kecuali ADTV, gitu kan? Jangan serahkan anakmu kepada siapa saja. Sekolahan yang utama bagi anakmu adalah rumahmu sendiri. Guru besarmu adalah ibu, asistennya adalah bapak. Karena bapak tidak banyak bisa bertemu anaknya. Sekolahan yang anakmu bersekolah hanya salah satu tempat yang bisa menolong asisten pendidikan di rumah, tapi harus dikontrol. Jangan sampai sekolah membodohkan anakmu. Karena sekarang proses pembodohan juga luar biasa. Kurikulum juga tidak terkontrol. Kurikulum adalah urusan sanggul, bukan urusan pusaka dan kristal. Dan seterusnya, kalau saya perpanjang ini bisa sampai ke mana-mana. Itu satu. Saya senang sekali Mas Angga, Ibu dan semuanya malam hari ini. Dan saya ikut berterima kasih karena saya ini juga diam-diam banyak diuntungkan oleh ADTV. Diuntungkan maksudnya gini, cukup dengan saya. Saya tidak mengatakan seluruh orang yang saya temui, semua masyarakat Jogja, Jawa Tengah nonton ADTV tidak juga. Cuma saya tidak pernah ketemu orang di terminal, di bandara, di warung, di jalan, di lapangan, dimanapun yang tidak nonton ADTV. Selalu saya ketemu orang yang pasti
Dan keuntungannya adalah kemanapun kami makan di warung, ketika kami bayar juga dibayar orang. Mesti bayar sendiri. Jadi teman saya sangat banyak gara-gara ADTV. Padahal kita tidak abadi. ADTV hubungannya sama Kiai Nganding sama saya pasti tidak abadi. Sehingga tolong selalu memahami batasan-batasan masing-masing, selalu tolong menolong dan selalu runding pada time schedule yang seketat-ketatnya, karena kita tidak hidup abadi. Kita tidak bisa terus-menerus seperti ini. Semua bergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu saya mohon ADTV terbuka. Sekali-sekali undang Kiai Nganding ke kantornya diajak makan kayak apa gitu. Belum tahu nanti saya gitu. Mesake kayak teman-teman sekalian, kita nanti akan akhiri dengan bernyanyi bersama-sama. Ibu maju, bapak maju, bareng-bareng pemirsanya menyanyikan kemesraan ini bersama-sama. Ya, tapi sebelum itu bintang kita. Bisa bintang dunia dan akhirat, orang yang paling ganteng, yang dia sendiri mengaku mirip SBY. Kita pikiran mirip orang loh, ini mirip SBY, ini saya SBY. Ini orang, karena Anda pakai mata pandang dunia. Aku melihat Mustafa memakai mata pandang surga, maka aku melihat surga benar, tapi pakai view surga. Anda nggak pakai view dunia, maka dia kelihatan tidak ganteng. Nggak, memang ada besok. Oke, tepuk tangan semua untuk Bapak Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya juga bersama ada ini pada kita terima kasih Raja Negara dengan gara-gara ini EKD ini. Waktu satu saya pernah satu hari itu tidak foto bareng yang pasar. Ya, belajar dengan itu apa sebenarnya lah. Ini kan kita ada tak ada pun konsep pasar. Teman ada itu. Dan pas kita di Piungan, saya jangan ingin mencari tempat tambang dia. Ibu kira ada berdiri, mama saya foto baru saya berdiri. Saya foto ada tadi di kita Piungan. Kita ada yang lebih menghargai itu karena ada apa? Gempa apa? Masih haram itu. Jadi kita kalau nonton dengan siswa itu pas kosong itu mampu pak. Nanti sudah sebenarnya pas kalau umroh atau yang pas itu mampu. Atau jangan itu isinya itu nabung. Saya di umroh kayak. Nah itu gara-gara itu dia terlalu kali. Masa bisa 60 juta berapa tak? Kamu tak umroh kayak itu belum makan. Ya film. Gara-gara di sini itu. Bisa secara mati sering mati itu, kemudian isinya juga barusan dan dia diimrohkan mati dari itu anak saya kemudian dapat mengenal mobilnya ini saya kira sebagai TV itu kali gitu saya itu ada berkasnya nah, maka saya akan bacakan inklusi banyak orang yang baru 6 menit kita ada dua saja, ada berat dan panjang. Nah, mungkin kalau yang paling dapat banget ini pada lain. Mungkin tahu. Ini kan ada hubungannya dengan sebuah antitesa dari visi saya yang ini. Karena sampah nutrisi itu menjadi masalah manajemen pertanian, aneh juga itu. Bakal saya di kantor. Nah, sekarang ada antara balik. Itu akan bisa jadi dengan ADTV.
tapi isinya selalu bahasa balik karena kalau buku yang dulu itu medeni di pusaka mengusik kalau medeni sekarang bahasa balik tapi maknya sama ini tak balik itu sama judulnya ini Pak Tani ya Bapak kami duwe kandang ayo 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 ing kandang ono suku ayo 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 Bapak kami duwe kandang ayo 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 ing kandang ono sambel aneh kan sambelnya aneh judulnya kalau engkau menanam pohon. Kalau engkau menanam pohon, hendaknya engkau mengajak tanah. Mengajak iya. Ini manajemen ini. Kalau engkau menanam pohon, hendaknya kau mengajak air. Mengajak orang lain. Apa mesti nanti di setelah nyobain dengan asing cewek sopor tangan sopor itu pedas Pak Lala dokter loh mudah apa dokter apa dokter kehidupan profesor kalau engkau mengajak tanah tidak kalau profesor lah kalau engkau menanam pohon, hendaknya engkau menanam mengajak musim. Jangan tak musim dia, no? Kayak lo, pas mau, ketika lo, ada apa? Ada kabir, ada sekami, mati ya. Musim apa? Musim bulan, ada tanaman, kemah, kalau jadi banyak titik, ya, mati. Jadi kalau engkau menanam pohon, mereka mengajak musim. Musim ini apa enggak? Ini saya ada usul untuk ada TV, ada musim lagi. Saya itu hobinya sekarang kan menemani itu saya nonton TV. Itu hobi saya itu 2 tahun. Itu mesin anak TV baru film anak yang bagus sebenarnya. Besok mesti nonton Songkok. Itu saya orang Amerika tengah Indonesia ya. Bakal ya. Kemudian itu apa? Ini Tom and Jerry, cinta kerasan, bakar-bakar dan kemudian belum lagi sore apa? Masain Bill, yang itu ya itu. Ini mulai pasti nama juga lah. Saya berita persis, nama persis. Ini banyak angkot bercerita, banyak banget, kan ngayal. Kalau sudah kadang masalah malah tahu tuh sih kan, tahu tuh guys. Namun ada kekasan pas dengan ayah kakaknya tak bantu kamu boleh suka Naruto ya dia mengaji dari Naruto kitab Al Naruto ini karena kitab Songkok kitab Tom and Jerry dan kitab Pasar dan Naruto itu sangat anak-anak Tuhan mungkin Bon juga tidak juga ada juga film anak-anak yang mungkin juga dalam bentuk kayak untuk bentuk itu tadi kita gambar rekai sendiri. Ada juga film Mas Darbo itu sih bodoh banget ini. Kebodohan yang dipercayaan dinyalakan dengan kata kebodohan itu kan. Tugas saya agak mendidik. Dan kita setelah anak kan itu anak itu apa itu? Gurunya anak film lain bukan film. Maka kalau aku ini sama banyak itu sudah memperhatikan itu. Jadi kalau mengajak musim, yang terakhir kalau engkau mengajak pohon, ini profesor bilang ini, profesor terbukti. Kalau menanam pohon dan engkau mengajak pohon, engkau mengajak pohon ini, jadi maksudnya Anda ingin menanam nilai Islam, perlu mengajak nilai Islam lewat televisi tadi. Ini saya ulangi ya.
Kalau kawan hendaknya kau mengajak tanah. Kalau kawan hendaknya kau mengajak air. Kalau kawan hendaknya kau mengajak musim. Kalau kawan hendaknya kau mengajak pohon sendiri. Kalau tidak, kau hanya menanam diriku sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lewat jam 00. Saya mohon Ibu, Bapak maju ke depan bersama-sama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rayakan, kita sakralkan ulang tahun ABTV. Mbak biasa mohon di tengah. Semua teman-teman berdiri. Ibu, saya mohon Bapak saya mohon maju ke depan. Bapak, monggo. Mas Angga ke tengah sini, ikut di sini sama. Ya, oke. Teman-teman sekalian, anak-anak, ibu-ibu semua, selalu ada yang kurang dari pertemuan kita. Selalu ada yang belum di dalam setiap yang kita lakukan. Selalu ada yang masih, selalu ada yang belum terjangkau dari setiap pertemuan kita. Itulah sebabnya kita harus sering-sering bertemu seperti ini, sering-sering bersilaturahmi seperti ini. Mudah-mudahan ABTV adalah salah satu meeting point bagi semua masyarakat untuk mempertemukan cinta kasih, mempertemukan kasih sayang, mempertemukan silaturahmi yang baik, ilmu serta kemaslahatan untuk masa depan kita semua, termasuk masa depan semua umat Islam dan bangsa Republik Nusantara Raya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon Mbak Pia memimpin, jangan Pak Mustafa yang memimpin nyanyi, nanti musimnya tidak mau ikut tanaman gitu. Yuk, Mas. Yang